Pada tanggal 18 November 1667, terjadi peristiwa yang sangat penting di belahan timur Nusantara. Raja Goa ke-16 Imalombasi Daimatawang Karaeng Bonto Mangapio yang bergelar Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bongaya untuk mengakhiri perangnya melawan VOC yang sudah berlangsung lama. Sementara itu, di belahan barat Nusantara, di negeri Melayu, seperti yang dikisahkan dalam legenda rakyat Melayu yang amat masyhur, Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dikisahkan bahwa Sultan Mahmud Shah penguasa negeri Johor itu mati tertikam oleh laksamananya sendiri, kesatria negeri Bentan yang bernama Laksamana Megat Sri Rama. Peristiwa ini merupakan pintu zaman bagi masuknya orang-orang Bugis Makassar dalam dinamika sejarah Melayu. Saya adalah pemuda asal Bugis Makassar. Sejak kecil, saya dididik oleh orang tua supaya menjadi pribadi yang tangguh, pemberani, dan pantang menyerah. Menjadi pribadi yang tangguh ini juga sesuai dengan karakter nenek moyang saya. Saya bangga menjadi keturunan Bugis Makassar. Pada tahun 1667, Kerajaan Goa yang biasa juga disebut dengan Kerajaan Makassar kalah dalam perang melawan VOC. Akibat dari kekalahan itu, Kerajaan Goa harus menandatangani perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Bongaya. Akan tetapi penting diketahui bahwa tidaklah serta-merta dengan perjanjian itu perang sudah selesai, karena perang itu masih berlanjut sampai tahun 1669. Akibat perjanjian Bongaya ini, masyarakat Makassar terbagi atas 3 kelompok. Yang pertama, mereka tinggal di Makassar, menyetujui dan menjalani hidupnya dalam suatu realitas di bawah kekuasaan VOC. Yang kedua, mereka lari dan bersembunyi ke dalam dirinya pada aliran-aliran tarekat dan masuk ke pedalaman negeri-negeri Makassar. Dan yang ketiga, mereka melakukan diaspora ke berbagai daerah di Indonesia bagian barat. Nenek moyang saya adalah pengembara ulung. Mereka rela menanggalkan semua atribut, mengarungi samudra menuju negeri asing, dan meninggalkan negeri leluhurnya. Salah satu kelompok migrasi yang sangat penting yang melakukan diaspora ketika itu ialah Opu 5 bersaudara dari negeri Luwu. Opu 5 bersaudara dari Luwu ini, yang pertama adalah Opu Deng Parani, kemudian yang kedua Opu Deng Menambun, yang ketiga Opu Deng Merewa, yang keempat Opu Deng Celak, dan yang kelima adalah Opu Deng Kamasi. Mereka kemudian melakukan diaspora dan bermukim di Indonesia bagian barat dan mengambil tempat di Bengkalis. Orang-orang Bugis Makassar membangun perkampungan di Bengkalis dan menjadikan Opu 5 bersaudara sebagai patron bagi semua orang-orang Bugis yang ada di kawasan itu.
orang-orang Bugis Makassar menguasai daerah-daerah pesisir Sumatera bagian timur hingga pesisir selatan Sumatera. Di tempat-tempat seperti inilah orang-orang Bugis Makassar membangun pemukiman-pemukiman dan berdomisili di tempat itu. Mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi dan masuk dalam struktur kekuasaan dalam kehidupan kerajaan yang berada di Indonesia bagian barat. Dari Bengkalislah, Opu 5 bersaudara mengontrol semua kegiatan perdagangan dan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka dan sekitarnya, sampai pesisir utara Pulau Kalimantan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Opu 5 bersaudara adalah wira samudera yang sangat disegani di kawasan itu. Tidak hanya oleh para migrasi, tidak hanya oleh para pedagang dan pelaut, tetapi juga oleh lanun yang oleh orang barat disebut bajak laut. Berbagai kerajaan di kawasan itu, khususnya kerajaan-kerajaan Melayu, meminta jasa perlindungan untuk melakukan pengamanan terhadap kerajaan mereka di daerah-daerah kerajaan Melayu. Hukum adil atas rakyat, tanda raja boleh inayat. Sultan Mahmud mangkat di Julang, itu berarti sultannya mangkat atau meninggal ketika sedang ditandu. Peristiwanya terjadi pada tahun 1699. Nah, ketika itu sepulangnya dari sholat Jumat di masjid, sultan yang sedang ditandu itu ditikam oleh Laksamana Megat Sri Rama. Laksamana Megat Sri Rama menaruh dendam karena Sultan Mahmud menghukum mati istri beliau, yaitu Dang Anung, ketika istri beliau mengandung atau hamil anak pertama. Sultan menghukum mati istri Megat Sri Rama karena istri Megat Sri Rama dianggap mendurhaka karena istri Megat Sri Rama makan seulas nangka milik sultan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari sultan. Nah, hal itu tidak boleh dilakukan pada waktu itu. Oleh Megat Sri Rama yang sudah berbakti sedemikian rupa terhadap kerajaan, terhadap sultan, dianggapnya hukum yang diberikan oleh sultan itu terlalu kejam. Oleh karena itu, Laksamana Megat Sri Rama sepulangnya dari menjaga laut di kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang, berniat akan menikam Sultan Mahmud Shah II. Tragedi kedua ikutan dari itu adalah bahwa Sultan Mahmud Shah II itu tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu, rakyat pada waktu itu bingung siapa yang harus menggantikan Sultan Mahmud. Nah, sesuai dengan adat yang berlaku pada waktu itu, maka jabatan yang setingkat di bawah sultan, dalam hal ini bendahara, itulah yang menjadi sultan. Maka naiklah bendahara Abdul Jalil menjadi sultan, bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah II. Setelah memerintah sekian lama, 20 tahun lamanya, tiba-tiba muncul seseorang yang dikenal dengan nama Raja Kecil atau Raja Kecil. Raja Kecil mengaku bahwa beliau adalah keturunan dari Sultan Mahmud mangkat di Julang. Berbagai cara yang dilakukan oleh Raja Kecil supaya mendapatkan tahta kerajaan Riau Lingga, Johor dan Pahang yang waktu itu berpusat di Johor Lama. Pada tahun 1719, terjadi perebutan kekuasaan atas tahta Johor antara Sultan Abdul Jalil dan Raja Kecil dari Siak. Perang ini dimenangkan oleh Raja Kecil dari Siak
berkat bantuan orang-orang laut dan kerajaan Pagaruyung dari Minangkabau. Raja kecil menurunkan Sultan Abdul Jalil ke jabatannya semula sebagai bendahara, dan ia pun mempermaklumkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, berkuasa tahun 1719 sampai 1722. Tak lama setelah kekuasaan Sultan Abdul Jalil direbut oleh raja kecil dari Siak, Sultan Abdul Jalil beserta anaknya, putra-putrinya meninggalkan Johor. Dalam perjalanan Sultan Abdul Jalil dibunuh. Kemudian Tengku Sulaiman menemui Opu 5 bersaudara di Bengkalis. Di sanalah Tengku Sulaiman meminta kepada para Opu agar mereka bersedia mengembalikan tahta Kesultanan Johor kepada mereka. Pada pertemuan yang bersejarah itu, seperti yang diriwayatkan dalam buku Tufa Nafis, Tengku Tengah, adik dari Tengku Sulaiman, menyampaikan hasratnya. Ia katakan, "Hai Raja Bugis, jika Tuan mau bekerja sama dengan kami untuk membuang aib malu yang tercoreng di mukaku, aku akan menjadi hambamu dan bulat-bulat menyerahkan diri dalam kekuasaanmu, seperti nasi yang Tuan kunyah itu, dan akan menurut segala keinginanmu." Pada perebutan kekuasaan ini menjadi satu tema yang sangat panjang dalam sejarah Melayu antara perang raja kecil dan orang-orang Bugis, terutama yang diketuai oleh 5 Opu bersaudara ini. Ketika kekuasaan Sultan Abdul Jalil dijatuhkan dan Opu bersaudara kembali mendudukkan Tengku Sulaiman menjadi Sultan Johor, maka terjadilah satu pemenuhan janji ketika mereka bertemu, ialah bahwa ada pembahagian kekuasaan antara Melayu dan Bugis. Ini menjadi dasar kerjasama kesepakatan antara Bugis dan Melayu. Atas dasar itulah maka Opu Daeng Parani bersaudara mengumpulkan kekuatan dan memobilisasi satu armada yang besar untuk merebut Johor. Setelah Johor direbut, Tengku Sulaiman didudukkan sebagai yang di-Pertuan Besar negeri Johor, Riau, Lingga, dan Pahang. Dan kemudian dari kesepakatan itu diangkatlah salah satu dari Opu 5 bersaudara menjadi yang di-Pertuan Muda. Pada tanggal 4 Oktober 1722, di istana yang ditinggalkan Raja Kecil Siak, Tengku Sulaiman dilantik sebagai Sultan Kemaharajaan Melayu dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Sejak itulah Kemaharajaan Melayu meliputi Riau, Johor, Pahang, dan Lingga, serta seluruh daerah takluknya. Ketika itu pula, Opu Daeng Marewa mencabut alameng, pedang pendeknya, pusaka yang dibawanya dari negeri Bugis, sembari berteriak dengan lantang, "Barang tahu kiranya segala anak-anak Bugis dan Melayu, maka adalah hari ini Sultan Sulaiman bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah menjadi raja yang di-Pertuan Besar, memerintah Johor, Riau, Pahang, dan Lingga dengan segala daerah takluknya." Dan saat itu pula, Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah bersama saudaranya Bendahara Sri Maharaja Tun Abbas melantik dan memberi jabatan yang di-Pertuan Muda kepada Opu Daeng Marewa, mewakili 4 orang saudaranya yang lain. Seperti yang diriwayatkan dalam kitab Tufat An-Nafis, bahwa setelah Opu Daeng Marewa dilantik, dia pun mengaruh menyampaikan kesetiaan kepada Sultan.
Lihatlah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Akulah yang di pertuan muda memerintah kerajaanmu. Lihatlah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Akulah yang di pertuan muda memerintah kerajaanmu. Barang yang aku dan engkau tidak suka melintang di hadapanmu, maka aku bujurkan. Barang yang semak berduri di hadapanmu, aku cucikan. Selanjutnya jabatan yang di pertuan muda menjadi hak orang Bugis turun-temurun secara permanen. Seperti yang dikatakan pula dalam kitab Tuhfat Al-Nafis, bahwa sumpah Bugis Melayu mengikat anak cucu mereka kedua belah pihak atas tanggung jawabnya membangun kemaharajaan Melayu bersama-sama. Ikatan Bugis Melayu ibarat biji mata sebagai hitam dan putih, tak dapat dipisahkan. Karena siapapun yang melanggarnya tidak akan selamat dunia akhirat. Pengangkatan Kelana Jaya, Opu Daeng Merewa sebagai yang di pertuan muda Riau, Johor, Pahang, dan Lingga menjadi awal dimulainya era baru bagi pembagian kekuasaan di kerajaan Melayu. Sebelumnya, sejak kemaharajaan Melayu di Singapura, di Malaka, dan Johor, kekuasaan seorang raja atau sultan yang bergelar yang di pertuan besar adalah mutlak adanya. Sedangkan seorang raja muda atau yang di pertuan muda hanyalah berfungsi sebagai wakil semata. Akan tetapi, sejak masuknya Bugis dalam struktur kekuasaan kemaharajaan Melayu, yang ditandai dengan diangkatnya Kelana Jaya, Opu Daeng Merewa menjadi yang di pertuan muda 1721-1729. Peranan dan tanggung jawab seorang yang di pertuan muda menjadi sangat besar dan strategis. Karena yang di pertuan muda bertindak sebagai kepala pemerintahan dan berperan sebagai Perdana Menteri. Sementara Sultan atau yang di pertuan besar lebih berfungsi sebagai simbol negara. Sekarang kita berada di makam yang di pertuan muda Riau yang pertama, Kelana Jaya, Opu Daeng Merewa. Inilah yang di pertuan muda Riau, Johor, Lingga yang pertama sebagai wujud kesepakatan antara Melayu dan Bugis di dalam perjalanan sejarah Melayu kemudian. Inilah makam Opu Daeng Celak yang di pertuan muda Johor, Riau, Lingga, dan Pahang yang kedua. Berkuasa 1728-1745. Di zaman kekuasaan Opu Daeng Celak, kesultanan ini menjadi sangat makmur karena ketika itu digalakkan perkebunan pinang di seluruh negeri dan negeri ini menjadi eksportir pinang ke berbagai negara. Di zaman kekuasaannya pula, negeri ini mendapat kestabilan ekonomi dan politik yang sangat baik sehingga disebut bahwa zaman kekuasaan Opu Daeng Celak sebagai zaman keemasan kesultanan ini. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kesedah cindai, ingatkan dirinya mati. Itulah syarat berbuat bakti, akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak. Kali ini saya menuju ke sebuah pulau yang mempunyai keterkaitan erat dengan kerajaan Melayu, yaitu Pulau Penyengat. Pulau ini merupakan benteng bagi pertahanan kerajaan Melayu. Pulau Mungil di muara Sungai Riau ini sudah lama dikenal oleh para pelaut sejak berabad-abad yang lalu, karena menjadi tempat persinggahan untuk mengambil air tawar yang banyak tersedia di pulau ini. Menurut cerita, pada suatu ketika ada para pelaut yang melanggar pantangan ketika mengambil air, sehingga diserang serangga seperti lebah yang berbisa.
binatang ini disebut penyengat, dan kemudian pulau ini disebut Pulau Penyengat. Keterkaitan Pulau Penyengat dengan Kerajaan Melayu tentulah tidak bisa dilepas dari perjalanan Kerajaan Melayu Bintan abad ke-11. Nah, ini peran penting kemudian ketika Kerajaan Melayu Johor Riau berdiri. Kemudian Penyengat ini menjadi benteng bagi pertahanan Kerajaan Riau itu sendiri. Ketika Sultan Mahmud Shah III menjadikan Kerajaan Riau bersama Daeng Kamboja, kemudian bersama Raja Haji Pasabilillah, sampai kemudian berhasil melumpuhkan Belanda antara Penyengat dengan Tanjung Pinang ini. Kemudian selepas itu Sultan Mahmud berundur untuk menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negeri Kerajaan Melayu Riau, Johor, dan Pahang. Lalu dia berundur ke Lingga dan mendiri pusat kerajaan baru di Lingga. Kemudian dari berpencar pula ke berbagai kawasan kerajaannya itu, dan Penyengat tetap menjadi kawasan penting bagi Kerajaan Melayu Riau, Lingga, Johor, dan Pahang meskipun Sultan Mahmud berada di Lingga pada saat itu. Kemudian ketika Sultan Mahmud mencapai kemenangan setelah bertahun-tahun berhadapan dengan Belanda dan sekaligus dengan Inggris, dan kemudian pada tahun 18 sekian maka Sultan Mahmud kemudian menikah dengan Engku Putri Raja Hamidah yang tidak lain tidak bukan adalah putri pamannya sendiri, yaitu Raja Haji Fisabilillah. Dan ini merupakan keterkaitan penting bagi Kerajaan Melayu dengan Pulau Penyengat dan bangsa suku Bugis dan bangsa suku Melayu, karena Sultan Mahmud menjadikan pulau ini bahagian dari kelengkapan mas kawinnya ketika akan menikah dengan Engku Putri. Karena itu Pulau Penyengat selalu juga dikatakan oleh orang sebagai pulau mas kawin Engku Putri Raja Hamidah ketika dinikahi oleh Sultan Mahmud Riyad Shah atau Sultan Mahmud Shah III yang luar biasa hebatnya itu. Nah, kemudian setelah menikah Sultan Mahmud betul-betul ingin menunjukkan jati diri bangsa Melayu, menyusul bagaimana tahun 1795 itu Sultan Mahmud meraih kembali kedaulatan dan kekuasaan sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara yang berdaulat, yang merdeka dari pemerintah Belanda dan dari pemerintah Inggris. Nah, karena itu Sultan Mahmud menjadikan pulau ini sebagai pulau yang penting dalam perjalanan marwah tamadun Kerajaan Melayu. Karena itu pulau ini bukan hanya menjadi pulau mas kawin bagi Engku Putri, tapi di pulau ini Engku Putri itu beliau letakkan tinggal di sini sebagai permaisuri. Dengan segala kedaulatan kerajaan itu, beliau diberi amanah memegang lambang atau regalia Cogan Kerajaan Melayu Riau itu. Nah, saat itulah beliau membangun pulau ini menjadi pusat tamadun Melayu yang kemudian diwariskan, diteruskan oleh putra beliau antara lain Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah itu. Karena itu Pulau Penyengat belakangan menjadi berkembang tamadun Melayu yang melahirkan generasi ulama, generasi ahli tata negara, politikus bangsa seperti Raja Ali Haji dan lain-lain. Itu pada zaman kerajaan itu. Pada era belakangan pun Pulau Penyengat tetap menjadi identitas bagi Kerajaan Melayu Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Ketika Sultan Mahmud menjadikan pulau ini sebagai salah satu pusat kerajaan Melayu Riau, Johor, Pahang, dan Lingga, dan dia beri amanah kepada permaisurinya Engku Putri Raja Hamidah untuk memegang kekuasaan di sini, ini dengan otomatis dengan sendirinya bahwa ini menjadi ikon, menjadi simbol kepastian bersatunya Melayu dengan Bugis. Ikatan politik antara Bugis Melayu tidak hanya terwujud dalam mekanisme kekuasaan, tetapi lebih dari itu, keduanya terikat dalam hubungan kekerabatan melalui perkawinan. Opu Daeng Parani menikah dengan Tengku Tengah,
putri Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Kelak keturunannya menjadi penguasa-penguasa di Johor. Opu Deng Parani juga menikah dengan saudari yang di Pertuan Negeri Kedah. Anak keturunannya kelak memerintah negeri Kedah. Sementara sebelumnya, Opu Deng Parani juga menikah dengan putri Nahoda Alang dari Siantan. Perkawinan ini melahirkan Opu Deng Kamboja yang kelak keturunannya menjadi penguasa di Kesultanan Selangor. Opu Deng Menambun menikah dengan putri Kesuma, anak putri Raja Matan. Kelak keturunannya menjadi raja-raja di Kesultanan Mampawa. Kelana Jaya Opu Deng Marewa menikah dengan Enci Ayu, putri Temenggung Johor Abdul Jamal. Kelak keturunannya menjadi penguasa di banyak negeri-negeri Melayu. Opu Deng Celak menikah dengan Tengku Mandak, adik Sultan Sulaiman Badrul Alamsah. Kelak keturunannya menjadi penguasa di Selangor dan di banyak negeri-negeri Melayu. Opu Deng Kemasi yang bergelar Pangeran Mangkubumi menikah dengan Raden Tengah, adik Sultan Sambas. Kelak keturunannya menjadi penguasa di negeri Sambas. Dari perkawinan itulah melahirkan kemudian anak keturunan, terah penguasa, raja dan sultan-sultan, orang-orang besar, petinggi negeri, ilmuwan, cerdik pandai, alim ulama, sastrawan, budayawan, aparatur negara, baik sipil maupun militer, pengusaha swasta, dan lain-lain. Di Johor, di Selangor, di Kedah, Pahang, Perak, Melaka, Kelantan, dan banyak lagi. Termasuk di Brunei, Sambas, Jambi, Pontianak, Mampawa, dan lain-lain. Sesungguhnya diaspora Bugis Makassar tidak hanya menyebar di negeri-negeri kemaharajaan Melayu, tetapi juga di Aceh selama lebih kurang 264 tahun lamanya. Sejak kekuasaan Sultanah Safiatuddin Shah 1641 sampai 1675 hingga ke masa kekuasaan Sultan Aceh yang terakhir, Sultan Muhammad Daud Shah 1864-1903. Selama lebih kurang 100 tahun lamanya, Kesultanan Aceh diperintah oleh sultan-sultan berdarah Bugis. Hingga dalam sejarah Aceh disebut Sultan-Sultan Aceh dinasti Bugis. Begitulah sebuah kisah sejarah tentang diaspora Bugis Makassar di belahan barat Nusantara dan semenanjung Tanah Melayu. Walaupun kisah-kisahnya telah jauh melintas zaman, namun denyut kesejarahannya senantiasa hadir, memberi pengakuan tentang eksistensi, harga diri, kebanggaan, dan marwah seseorang sebagai keturunan Bugis Makassar.
yang mijak lagi. Jangan aku di mana?
Haji Muhammad Japar Habib. Nama saya. Pekerjaan ya perahu, pengusaha perahu. Sampai sekarang umur hampir 90. Mulai pekerjaan saya perahu kecil sampai perahu pinisi. Sampai sekarang PLN. Kita ini bikin perahu kebanyakan sejarah. 2 buah perahu dikirim ke Australia, dinaikkan di museum. Kemudian di belakangnya bikin lagi Cinta Laut, perahu Jepang, ada di Makassar itu. Sekarang kita bikin lagi perahu internasional mau dikirim ke Belgia. Sekarang ada di Belgia. Pertama-tama kita ke keturunan, bukan tiruan, turunan. Jadi kita kalau kita mau kerja itu perahu, pergi dulu lihat dulu kayu di kebun, baru kita pergi teban, dibawa ke tempat pekerjaan. Lamanya tergantung dari keuangan. Kalau banyak uangnya ya bisa cepat. Kalau kurang uang ya 1 tahun begitu baru bisa. Dikerja biasa 1 bulan, biasa juga 1 tahun. Soalnya itu perahu kalau pajala kan kecil ji. Kalau patorani besar lagi. Kalau perahu pajala biasa anak saya. Kalau besar biasa panggil orang lain. Kalau yang paling besar biasa panggil 10 orang dia kerja. Itu kalau secara tradisi, ya kalau secara tradisi biasa kita bikin namanya bomba kalau bahasa Makassar. Dia bagai kalau kita mulai itu kalau mau dipotong itu perahu ya. Kalau dulu kan, tapi sekarang ya sebagian ada begitu, sebagian tidak ada. Soal apa namanya itu pinisi selalu gembira saya punya hati sebab ada kebanggaan dari saya itu. Nama saya Rahma Japar. Saya merupakan anak ke-6 dari Bapak Haji Muhammad Japar, dan saat ini saudara-saudara saya sedang melakukan suatu pekerjaan di mana itu adalah buah karya dari bapak saya yang sekarang sementara dikerjakan di Belgia untuk pameran Europalia. Yang saya sangat bangga kepada sosok Haji Muhammad Japar, selain penampilannya sangat sederhana, meskipun dia sekolahnya hanya tamat SD, tidak tamat SD karena dulu adalah sekolah rakyat, tetapi dia mempunyai pikiran yang sangat luas. Bagi saya ini merupakan suatu kebanggaan karena selain bapak saya mengangkat nama Tanah Biru sebagai Pandita Lopi, ini juga menjadi suatu kebanggaan bagi seluruh bangsa Indonesia karena pameran ini mengatasnamakan bangsa Indonesia.